Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita membahas tentang kas dan bank, di mana ada pembahasan mengenai kas kecil dan rekonsiliasi bank. Selanjutnya kita akan membahas mengenai piutang. Dalam hal ini kita biasa kenal dengan yang namanya ada piutang usaha atau kalau perusahaan dagang kita ada piutang dagang. Nah, pada piutang ini kita bahas dari definisinya terlebih dahulu. Di sini piutang usaha adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang nantinya akan dimintakan bayarannya jika sudah jatuh tempo. Nah, artinya pihak lain di sini biasanya adalah konsumen. Tagihan perusahaan kepada konsumen. Kenapa terjadi piutang? Karena konsumen atau orang yang membeli atas perusahaan kita, baik jasa ataupun barang, tidak mampu bayar secara tunai sehingga melakukan pembayaran secara kredit atau ditunda pembayarannya, maka dinamakan piutang. Nah, piutang ini akan ada namanya jatuh temponya, akan ada namanya batas waktu pembayaran. Nah, tagihan yang berbentuk piutang ini tidak didukung oleh janji tertulis, ya, yang akan mengakibatkan piutang tersebut dapat saja tidak dilunasi oleh para debitur. Artinya piutang ini bisa juga si konsumen kita, debitur, tidak mampu untuk melunasi piutang yang sudah ada atau dari sisi mereka namanya hutang. Jadi pembayaran yang harusnya dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo tidak bisa dilakukan oleh mereka, sehingga itu merupakan risiko yang dimiliki oleh perusahaan, tidak lunasnya piutang sesuai dengan waktu jatuh temponya. Ya. Penilaian dan pelaporan suatu piutang usaha, ya, tujuan pelaporannya ini agar dapat dinilai sebesar jumlah yang diharapkan dapat diterima. Jadi bisa jadi kita mengharapkan 100% penerimaan piutang, tapi dengan adanya resiko tidak dilunasi tadi, jadi kita memiliki perkiraan di mana jumlah yang diharapkan tidak 100%. Jadi makanya jumlah ini belum tentu sama dengan jumlah yang sebesar cantum, ya, yang besarnya tercantum dalam rekening piutang usaha. Jadi misalkan konsumen kita berhutang atau kita catat sebagai piutang sebesar 5 juta. Nah, belum tentu 5 juta itu terbayar semua. Jadi ada resiko tidak terbayar secara penuh atau sama sekali tidak dibayar. Nah, hal ini terjadi karena perusahaan sudah mengantisipasinya, ada bagian piutang yang tidak dapat ditagih. Jadi ada namanya prediksi berapa persen piutang itu tidak tertagih. Jadi dalam kasus ini, hal yang tidak bisa kita lakukan memastikan secara penuh itu bisa terbayar, maka kita perlu adanya pencatatan akan kegagalan penerimaan secara 100%. Nah, makanya nanti ada namanya piutang yang tak tertagih. Ada pencatatan terhadap piutang yang tertagih. Nah, bagian piutang usaha ini yang tidak dapat ditagih disebutnya penyisihan piutang usaha. Ya, ada juga disebutnya taksiran piutang ragu-ragu atau cadangan piutang usaha tertagih, atau yang lainnya ada cadangan kerugian piutang. Jadi banyak penamaannya, bisa disebut penyisihan piutang usaha, taksiran piutang ragu-ragu, atau cadangan piutang usaha yang tak tertagih. Nah, bila mana terjadi seperti itu, maka perusahaan menggunakan metode cadangan. Jadi kalau ada namanya penyisihan, cadangan, taksiran, itu namanya menggunakan metode cadangan. Jadi mencadangkan piutang akibat ada terjadinya nantinya piutang yang tak tertagih. Ada juga perusahaan yang nggak mau repot,
Perusahaan menggunakan metode langsung, ya, akan menyajikan laporan pencatatan, ya disajikan informasinya sesuai dengan rekening piutang usaha. Jadi kalau tadi ada cadangannya, ada penyisihannya, biasanya ada persentasenya dari hal itu. Jadi ada dua metode dalam piutang, pertama metode cadangan dan kedua metode penghapusan. Kita kenali dulu ciri-ciri piutang usaha tidak dapat ditagih. Kepalitan seorang debitur, jadi konsumen kita, atau debitur itu orang yang berhutang kepada kita, dia pailit atau dia tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran. Dia bangkrut. Terus berikutnya, kelangsungan hidup perusahaan debitur sudah tidak ada. Tadi udah benar-benar udah tidak beroperasi lagi atau perusahaannya sudah tidak jalan lagi. Jadi kalau pilot itu kan masih rugi, hampir mengalami kebangkrutan. Terus yang ketiga, usaha penagihan hutang tidak pernah berhasil. Yang namanya hutang ya, kita lagi hutang, ya hutang yang dilakukan oleh konsumen kita atau debitur, nggak selamanya mudah untuk tertagih. Makanya kan kepercayaan antara kreditur dengan debitur atau kepercayaan antara penjual dengan pembeli atau antara produsen dengan konsumen itu memang harus dijaga. Kadang yang kita hutangi ya tidak segera mungkin membayar atau sebenarnya dia punya tapi dia enggan untuk membayar. Jadi usaha penagihan hutang tidak pernah berhasil. Jadi rasanya kalau sederhananya ngeles mulu ya. Atau dia menghindar ya, supaya ya nggak melakukan pembayaran. Nah ini bisa jadi piutangnya tidak dapat tertagih. Karena di sini secara proporsinya piutang ini ya tidak ada perjanjian khusus. Hanya bentuk penagih transaksi di mana tidak dibayar secara tunai, nanti dibayar secara kredit dalam jangka waktu atau tempo tertentu. Nah, kita ngomongin piutang yang satu yang pertama, yang piutang yang tak tertagih di sini. Jadi yang tak tertagih itu bisa dilakukan ada dua pencatatan, yaitu tadi saya bilang ada penyisihan atau cadangan piutang yang tak tertagih dan ada yang langsung aja dihapuskan piutang tersebut. Tidak ada allowance for doubtful debts atau allowance for bad debts atau dengan metode direct write-off, itu penghapusan langsung. Jadi perusahaan terserah mau melakukannya metode yang mana dalam usaha mencatat atau menghitung taksiran piutang yang tidak tertagih. Apakah menggunakan penyisihan atau cadangan atau taksiran, apakah menggunakan penghapusan langsung. Ya. Ini contohnya pelaporan di neraca. Di neraca ada piutang dagang. Nah nanti penyisian piutang tak tertagih itu, PPTT itu penyisian piutang tak tertagih itu adanya di bagian bawahnya piutang. Perannya adalah mengurangi nilai piutang. Kalau di sini contohnya piutangnya 12.250 dengan ada penyisian 315, maka piutang yang neto atau bersih itu jadi 11.935. Jadi kita perlu menaksir prediksi berapa yang tidak tertagih. Nah, jadi kita sisihkan langsung, sisanya 11.935. Jadi kita udah berpikir, nah nanti bersihnya piutang kita dapatnya kira-kira segini. Jadi akun penyisihan piutang tertagih ini, kalau kita pakai metode penyisihan atau cadangan, itu merupakan kontra akun. Maksudnya kontra akun lawan dari akun piutang. Kalau piutang normalnya di debit, maka penyisihan piutang ini adanya di kredit. Jadi saldo normalnya di kredit disajikan di aktiva sebagai pengurang piutang. Jadi berlawanan. Contohnya kayak modal dengan prive, gitu kan? Atau antara aktiva dengan kendaraan dengan akumulasinya itu saling mengurangi. Nah ini sama piutang dagang dengan penyisihan saling mengurangi atau saling berlawanan. Piutang di debit, penyisihannya di kredit. Nah ciri utama dari penyisihan piutang tertagih adalah
Menetapkan besarnya kerugian atas piutang usaha yang mungkin tidak dapat tertagih sebelum piutang usaha tersebut dinyatakan benar-benar tidak tertagih. Jadi prediksi dulu, kita sisihkan dulu sebelum benar-benar tertagih. Jadi udah dari awal sudah diprediksi. Jadi bukan pas nanti tidak tertagih baru kita lakukan. Tidak, ini di awal sudah disisihkan sebelum itu kita tagih. Tujuannya supaya perusahaan dapat menaksir jumlah kerugian yang dapat dibebankan pada akhir periode tersebut. Intinya mengurangi atau meminimalisir resiko yang terjadi, yaitu resiko kerugian atas tidak tertagihnya piutang. Ya, ada beberapa tahapan di sini dalam melakukan metode penyisihan atau metode cadangan ini. Yang pertama, tahap pertama adalah pada akhir periode dihitung taksiran piutang yang tak tertagih. Dengan jurnal adalah debitnya kita taruh beban piutang tak tertagih. Ya, beban karena di sini sudah terjadi, akan menjadi beban. Bebannya bertambah, penyisian piutangnya juga bertambah. Ingat, penyisian piutang ada di kredit. Jadi di sini kita hitung taksiran piutangnya dengan menjurnal penambahan beban di debit dan penambahan penyisian di kredit. Tahap 2 adalah saat piutang benar-benar tak tertagih. Kalau saat piutang benar-benar tak tertagih, maka penyisian piutangnya kita taruh di debit, sedangkan bebannya kita taruh di kredit. Jadi ketika benar-benar tak tertagih. Jadi nanti kalau kita udah hitung, nah jurnalnya gini. Jadi nanti ada perhitungannya nih, berapa yang tak tertagih, taksir penyisiannya. Baru nanti jurnalnya seperti ini. Beban piutang tak tertagih, kreditnya piutang tak tertagih. Ketika misalkan di sini tanggal berapa nih tidak tertagih, misalkan tanggal 2 misalkan. Nah, di sini misalkan tanggal 30. Nanti saat benar-benar tak tertagih, jatuh temponya tanggal 30 misalkan. Ditagih benar-benar nggak tertagih, ya kita buatnya jurnalnya seperti ini. Tahap 2. Terus tahap 3, gimana piutang usaha yang sudah dihapuskan dapat ditagih kembali. Artinya yang tadi sudah piutangnya udah kita anggap udah benar-benar nggak bisa tertagih, sudah kita anggap hilang lah gitu. Maka dapat dibuat jurnal pembalik namanya. Jadi yang tadinya udah hilang kita munculkan lagi, namanya jurnal pembalik, memunculkan piutang yang sudah dihapuskan sebelumnya. Itu di sini piutang usahanya kita masukkan ke debit karena piutang harus kita munculkan lagi. Kalau munculkan harus kita tambahkan. Jadi piutangnya di debit ditambahkan, penyisiannya di kredit. Balik lagi. Tadi kan penyisiannya awalnya kredit. Setelah benar-benar nggak tertagih di debit. Setelah kita mau munculkan yang sudah benar-benar tertagih tadi, kita taruh lagi di kredit. Jadi kita tambahin lagi. Piutangnya kita tambahkan kembali, kita munculkan lagi, penyisiannya kita juga munculkan lagi. Penyisian dimunculkan di sebelah kredit karena memang normalnya sebelah kredit. Piutang dimunculkan di debit karena memang kalau bertambah atau normalnya di sebelah debit. Jadi ini dimunculkan sesuai kondisi atau saldo normalnya. Piutang debit, penyisian kredit. Nah, berikutnya karena sekarang piutang ditagih kembali dan ternyata dibayar oleh konsumen, maka piutang yang tadinya bertambah di debit karena udah dibayar ya, jadi kita harus kurangi piutangnya jadi di sebelah kredit. Nah, piutang bertambah di debit, ketika dibayar piutangnya jadi berkurang gitu kan. Nah, ini dibuat jurnal penerimaan kembali, artinya kita menerima penagihan piutang. Jadi misalkan tadi sudah kita sisihkan, ternyata benar-benar nggak tertagih, terus kita kembalikan, ternyata piutangnya bisa tertagih, maka setelah tertagih piutangnya berkurang dan kita menerima uang yang kita bisa masukkan ke kas atau bank, atau juga bisa juga nanti masuk ke aktiva tetap atau persediaan. Tapi yang secara umumnya kita akan biasanya pembayaran itu akan masuknya ke kas atau bank. Jadi sini kas dan bank bisa berbentuk kas yang ada di kasir atau kas yang ada di bank. Nah, ini kalau yang sudah dihapuskan dimunculkan kembali atau bisa ditagih kembali. Karena si konsumen merespon, ya tadinya kita udah kita hapus asa nggak bisa tertagih, ternyata konsumen merespon mau bayar, nah kita munculkan kayak gini nih tahap ketiga ini. Nah,
Berikutnya tadi kan cara mencatatnya, jurnalnya apa. Nah, sekarang di metode penyisihan ini ada cara menghitungnya dulu. Berapa angka yang mau dimasukkan di jurnal. Ini ada angka RP, X ini. Nah, berarti angkanya ini yang dicatat berapa sih? Nah, materinya ada. Yang pertama adalah atas dasar saldo piutang. Nah, atas dasar saldo piutang. Misalkan saldo piutang kita tanggal 1 Januari 2020, 8.750. Untuk 31 Desember 2020, 12.250. Itu saldo piutangnya di awal dan di akhir. Ternyata kita menetapkan penyisihan piutang tertagih persentasenya 3%. Ya. Saldo penyisihan piutang sebelum ada penyesuaian itu 145. Nah, jadi kita hitung dulu saldo piutang rata-rata. Awal 1 Januari ditambah akhir 31 Desember. Dibagi 2, ini namanya rata-rata. Jadilah 10.500. Maka yang 10.500 ini yang kita kalikan dengan persentase yang ditetapkan, 3% ini. Jadi penyisihan piutang tertagih 3% kali 10.500, dapatlah 315. Nah, sementara saldo sebelumnya 145. Sekarang ada lagi saldonya 315 untuk ditambahkan. Ya. Saldo yang seharusnya di dalam akhir tahun 315, sebelum AJP 145. Berarti beban piutang tertagihnya adalah 170. Jadi nilai penyisihannya 315 dikurangi saldo sebelum AJP 145. Maka dapatlah beban piutang tertagihnya 170. Jadi kita bisa catat nih di jurnal beban piutang tertagih itu 170. Nah, jurnalnya seperti ini. Tadi yang saya bilang debitnya beban, kreditnya penyisihan. Ya, bebannya 170, penyisihannya 170 di kredit. Berikutnya atas dasar umur piutang. Nah, umur piutang di sini ada 1 sampai 30 hari, 3 sampai 60 setiap 30 hari sampai dengan lebih dari setahun. Lebih dari 360 hari. Karena perhitungan dalam akuntansi 1 tahun 360 hari. Contohnya di sini untuk bulan pertama, ini bulan pertama, kedua sampai seterusnya. 1 bulan ini saldonya 7.800. Yang tertagih kita prediksi 1%, maka penyisiannya 78. Ini 2.300, semakin ini 3%. Semakin gede persentasenya, semakin lama dibayar piutang atau umur piutang yang makin lama, maka persentase tertagihnya harus makin besar. Ya, karena semakin lama berarti ya harapan kita atau asa kita untuk menerima atau menagih piutang tersebut semakin kecil. Karena ini kok nggak bayar-bayar, bulan ini nggak bayar, bulan depan nggak bayar, sampai dengan setahun nggak bayar juga. Berarti persentase tertagihnya bisa kita buatkan di sini misalkan terakhir 150%. Jadi ini metode yang kedua, tadi atas dasar penjualan piutang. Di sini atas dasar umur piutangnya, Sehingga kita bisa cari nilai penyisiannya sesuai dengan persentase dan umurnya. Dapatlah 78, 69, 40, 55, 60, 50, 75. Terakhir berarti penyisian piutang tertagihnya 427 sesuai dengan umurnya. Kalau tadi tidak menyesuaikan dengan umur, kita hitung aja awalnya 1 Januari berapa, 31 Desembernya berapa. Sehingga bisa kita bagi 2 untuk menemukan nilai piutang rata-ratanya. Ya, bedanya di sini sesuai dengan bobot. Jadi lebih rinci aja kalau yang umur piutang. Nah, saldo penyisian piutang sebelum AJP-nya 87 ya di kredit. Ya, kalau kredit di sini kita bisa lihat namanya PPTT atau penyisian piutang tertagih ini normalnya memang di kredit, maka tulisannya di situ saldonya kredit. Yang harusnya dihitung seperti yang tadi sama yang kita hitung adalah 427, yang mesti di jurnal berapa sih angkanya? Ya yang kita hitung 427 dan saldo sebelum AJP ya 87. 427 kurang 87 sama 340. Maka bebannya 340. Kita bisa masukkan ke dalam jurnal beban di debit, penyisihan di kredit 340. Bagaimana kalau yang atas dasar saldo penjualan? Kalau tadi dasar saldo piutang. Saldo penjualan, nah di sini ada contohnya, sedapat mungkin menggunakan angka penjualan kredit. Jadi angka penjualan kredit kita ambil, karena penjualan kredit adalah piutang. Penjualan secara kredit yaitu piutang. Jadi piutang kan tadi secara definisi sudah jadi ketahui penjualan secara kredit. Ada juga yang pakai penjualan secara umum juga. Tapi kita karena di sini kita pakainya menghitung penyisian piutang ya,
yang tertera di atas piutang usaha atau piutang dagang ini, maka kita harus menghitung dasar penjualannya penjualan yang kredit saja. Itu penjualan yang nantinya dianggap sebagai piutang. Contohnya penjualan kredit bersih selama tahun 2020 jumlahnya 170.400 dan tetapkan penyisihan sebesar 1/4% dari penjualan kredit. Jadi penyisihannya 1/4% dari penjualan kredit. Nah, kalau kita hitung 1/4% dari 170.400 adalah 426. Maka itu yang langsung kita masukkan. Jadi nggak perlu kita kurang-kurangin lagi karena di sini kita sudah memperoleh namanya penjualan kredit bersih. Kalau tadi kan kita perlu kurangi dulu untuk memperoleh kredit piutang yang bersihnya. Nah, di sini kita dapat angka 14% kali 170.426, maka jurnalnya tetap sama. Jadi jurnal metode 1, 2, 3 sama. Cara mencatatnya sama, beban di debit, penyisihan di kredit. Cuman angkanya yang beda dengan metode perhitungan yang ada masing-masing ada 3. Atas dasar saldo piutang, atas dasar umur piutang, dan atas dasar saldo penjualan, di mana menggunakan penjualan kredit. Oke? Nah, contohnya kalau tadi udah kita catat dengan 3 metode perhitungan, oke, kita lupakan metode perhitungannya. Kita udah tahu angkanya lah, mau pakai yang mana. Sekarang contoh tadi piutang yang udah ada, terus kita hapus. Karena tadi benar-benar nggak bisa ditagih. Kan? Contohnya piutang usaha kita 250, 12.250. Kurang penyisihan piutang tertagihnya 315. Maka piutang usaha bersihnya 11.35. Nah, pada tanggal 15 Januari diputuskan piutang dihapuskan 50. Nah, sebenarnya piutang jadi dari seluruh ada piutang PT Kurnia, PTA, PTB, PTZ, nah yang dihapuskan PT Kurnia aja itu 50. Maka kita buat jurnalnya sesuai dengan yang di awal kita sudah kasih penjelasan kalau step inilah step yang kedua, tahap 2. Setelah kita beban itu di debit dan penyisihan di kredit, maka kita harus menghapus ini karena sudah kita pastikan dia nggak mau bayar lagi, ya kita hapus saja. Barulah kita masukkan penyisihan yang tadinya di kredit, kita pindahkan ke debit. Penyisihan di debit dan kredit adalah piutang. Karena mau kita hapus, kalau kita hapus harus kita taruh di kredit si piutangnya. Menambah di debit, berkurang di kredit. Ketika dihapus, dihilangkan atau berkurang, maka piutang adanya di kredit di sini. Nah, penyisihan yang tadinya ada di kredit, normalnya di kredit, bertambah. Nah, ketika diputuskan dihapus, maka penyisihannya juga harus kita hilangkan. Penyisihannya di debit, kita hilangkan penyisihannya 50 tadi. Jadi penyisihannya berkurang, piutangnya juga berkurang. Itu kondisi saat dihapus. Selanjutnya, ada kalanya piutang dihapuskan ternyata dapat ditagih. Yang tadi 50 udah kita hapus, ternyata si konsumen merespon dan mau bayar atau mau kita bisa menagih lagi. Nah, yang tadinya piutang sudah berkurang, kita tambahkan lagi. Dan tadinya penyisihan sudah berkurang, kita tambahkan lagi. Jadi ini kebalikan dengan yang dihapus. Nah, ini dihapus tadi kan penyisihan debit, piutang kredit. Kalau ini kebalikannya. Piutang di debit, penyisihannya di kredit. Karena kita mau munculkan lagi. Piutang yang bertambah, kita munculkan 50 di debit, dan penyisihannya kita tambah atau kita munculkan 50 di kredit. Nah, jurnal yang kedua untuk yang dihapuskan ternyata dapat ditagih ini, yaitu ketika kita menerima uangnya. Yaitu ketika si PT Kurnia ini membayar. Dia bayar 50, berarti piutangnya berkurang, kasnya nambah. Kan sejatinya kalau nggak ada penyisihan, nggak ada penghapusan, ketika ada piutang di debit 50 dan kemudian piutang itu dibayar, ini jurnalnya cuma ini aja sebenarnya. Jurnal yang kedua aja ini. Piutangnya berkurang, kasnya juga kasnya bertambah. Piutang berkurang, kasnya bertambah. Ini jurnalnya. Kalau yang simple, piutang dibayar semua, nggak pakai metode penyisihan, nggak pakai metode hapus. Standarnya piutang dibayar, ini jurnalnya. Ini terjadi kalau ini kan ada step dari 1, 2, dan 3 yang tadi dicontohkan di awal. Jurnalnya ini kita coba buktikan melalui jurnal dengan kondisi yang
ada, yaitu tanggal 15 misalkan dihapus, yaitu besaran 50. Nah, tadi metode cadangan. Jadi kalau metode cadangan pakainya atau metode penyisihan, kita pakainya penyisihan atau bisa yang bahasa lainnya cadangan. Ada yang disebutnya cadangan penyisihan piutang, ada yang disebutnya cadangan kerugian piutang. Nah, kalau ini kita nggak pakai metode penyisihan, kita pakai metode penghapusan langsung saja dihapus, ya. Jadi nggak ada prediksi-prediksi. Pokoknya kalau udah nggak bisa dibayar, hapus saja. Kalau dia udah lewat waktunya, hapus saja. Manajemen memutuskan piutang PT Abadi dihapuskan sebesar 1.500. Maka dia langsung jurnalnya beban piutang tertagih di debit, kreditnya piutang. Kalau yang metode sebelumnya untuk metode penghapusan yang metode yang penyisihan, bebannya di debit, penyisihannya di kredit. Sekarang nggak pakai penyisihan. Di sini di kreditnya langsung ke piutang. Langsung aja hilangin piutangnya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah piutang telah dihapus ternyata dapat ditagih. Berarti kita harus balikin lagi. Piutang tadinya dihapus nih di kredit, kita munculkan lagi di debit. Jadi kebalikan dari jurnal yang nomor 1 ini. Piutangnya di debit, bebannya di kredit. Bebannya tadinya kita tambah, sekarang bebannya kita hilangkan di kredit. Dihilangkan atau dikurangi di kredit. Piutangnya bertambah, bebannya berkurang. Kalau ini kan bebannya bertambah, piutang yang berkurang. Nah, setelah piutang yang muncul lagi 1.500, baru piutang itu dibayar. Setelah dibayar ya berarti piutangnya berkurang. Balik lagi ke kredit karena dibayar. Dibayar masuk ke mana? Masuk ke kas atau bank karena dibayar berbentuk uang. Itu 1.500 juga. Nah, inilah jurnal bedanya antara metode penghapusan langsung dan metode penyisihan. Kalau penyisihan di sini penyisihan piutang. Ya. Terus nanti jurnalnya ada 4. Kalau metode penghapusan jurnalnya hanya ada 3. Ya, jurnal untuk kondisi yang pertama 1, kondisi kedua ada 2 jurnal. Kalau metode penyisihan ada pertama disisihkan dulu, kemudian dihapus, baru dinyatakan kembali. Jadi ada 3 step. Kalau penghapusan cuma ada 2 step atau 2 langkah. Langsung hapus, nggak pakai cadangan, langsung hapus dan bisa dikembalikan atau dapat ditagih. Seperti itu. Nah, jadi memang mudah yang metode penghapusan langsung. Hanya 2 langkah yang perlu kita lakukan tanpa memikirkan prediksi berapa yang tidak teragih. Tapi bagi perusahaan yang senang untuk meminimalisir resiko yang terjadi, maka lebih cenderung perusahaan menggunakan metode penyisihan atau cadangan atas piutang yang tertagih. Oke, selanjutnya kita akan bahas apabila kondisi perusahaan sedang dalam keadaan tertentu, perusahaan bisa menjaminkan piutang usaha atau menggadaikan piutang usaha. Jadi perusahaan kan kalau melakukan penjualan secara kredit atau di sini dia menghutangi konsumen, dia mendapatkan uang tunai ketika piutang itu tertagih. Tapi selama piutang itu belum tertagih, maka ya uang tunainya masih tertahan di konsumen. Nah, perusahaan kadang perlu uang nih segera, uang tunai ini untuk operasional perusahaan atau untuk keadaan tertentu bagi perusahaan. Nah, caranya adalah menjaminkan piutang. Memang ada beberapa ketentuan-ketentuan di mana piutang ini bisa kita jaminkan. Yang pertama, ketentuannya di sini bila mana ada piutang yang tidak dapat ditagih, maka peminjam berkewajiban untuk mengganti dengan piutang usaha lain ataupun membayarnya. Jadi si peminjam berkewajiban mengganti dengan piutang usaha lain atau membayarnya. Jadi setelah si perusahaan, kita nih sebagai perusahaan menjaminkan piutang, jadi kita bahasanya gadain secara ke si perusahaan A. Yang saya gadain piutang konsumen saya 10 juta. Nanti kalau tertagih, saya bayar. Jadi kalau misalkan si konsumen kita membayar piutang, ya kita bisa kasih uang itu ke perusahaan lain yang kita jaminkan piutangnya. Jadi saya butuh duit 10 juta. Kalau biasanya kan kalau kita utang yang lain itu kita gadein BPKB, STNK gitu kan. Nah, kalau ini kita gadaikan sebagai perusahaan gadein piutang. Nah, ketika piutangnya tertagih ya kita kasih piutang itu ke perusahaan yang kita gadaikan tadi piutangnya. Tapi kalau piutangnya ternyata nggak tertagih, maka ya kita sebagai perusahaan wajib
menggantinya atau kita harus bayar. Jadi ini kan hanya menjaminkan dengan kondisi penundaan pembayaran karena ada piutang yang tadi. Jadi ketika nanti pada saat kita gadaikan ada jatuh temponya juga. Nanti digadai piutang ini berapa lama dengan jatuh temponya piutang, misalkan 10 hari lagi, ternyata pas 10 hari lagi tidak dapat ditagih oleh kita, maka kita harus yang membayar. Jadi piutang itu nggak dianggap lagi piutang yang kita gadaikan. Pokoknya intinya harus bayar ke perusahaan tersebut. Nah, di sini ketentuannya adalah jumlah piutang usaha yang dijaminkan harus lebih besar nilainya dari jumlah yang dipinjam. Nanti kan karena berikutnya kalau kita gadai ada biaya administrasi, komisi, dan biaya materai. Jadi kita mau minjam 50 juta, ya piutangnya 70 juta, 60 juta. Misal. Ya, contoh. Tanggal 1 April 2020, PD itu perusahaan dagang Anggreni meminjam uang ke Bank BCA 5 juta. Dengan jaminan berbentuk piutang usaha sebesar 6.500.000. Jadi 5 juta minjam, jaminannya piutang 6.500.000. Nah, peminjaman ini dikenakan biaya administrasi 5% dengan bunga setahun 12%. Nah, selama bulan April tahun 2020 ini piutang usaha yang dapat ditagih jumlahnya 3 juta. Jadi kita nggak tertagih 6.500.000, cuman tertagih 3 juta. Dan disetor ya yang 3 juta itu ke Bank BCA pada akhir bulan April. Sedangkan selama bulan Mei, piutang yang dapat ditagih adalah 2.750.000. Nah, belum jadi 6.500.000 lagi, baru 2.750. Kalau kita total baru 5.750.000, 3 juta tambah 2 juta. Nah, berarti sisanya ada berapa? 750, karena baru dibayar 5.750. Sisanya dari itu ya, ada 5.750 dari yang 6.500.000 tadi. Nah, sisanya akan dibayar tanggal 31 Mei 2020. Nah, ini perhitungannya. Pinjam 5 juta, biaya administrasinya 5% dari 5.250. Uang yang kita terima cuma 4.750. Nah, ini kalau kita mau buat jurnalnya, ya karena kita terima cuma 4.750, maka kasnya 4.750, biaya adminnya di debit, ya, beban administrasi 250.000, utang ke bank BCA karena menggadaikan piutang tadi jadi 5 juta. Utangnya 5 juta, yang kita terima 4.750. Terus kita lagi bikin jurnal yang berikutnya, itu jurnal yang piutang yang dijaminkan, itu piutang dijaminkan di debitnya 6.500.000, terus di kreditnya piutang usaha 6.500.000. Jadi kita piutang usaha yang ada di kita hilangkan 6.500.000, diganti dengan kita munculkan namanya piutang yang dijaminkan. Nama akunnya piutang yang dijaminkan. Ini jurnal kalau kita menjaminkan atau menggadaikan piutang usaha kita, bisa ke bank atau bisa ke perusahaan lain. Nah, lanjutnya tadi kan selama bulan ini kan 1 April, selama bulan April ini dia cuma bisa nagih 3 juta. Maka bunganya 12%, tahun berarti 12% dikali 1/12. Jadi 1 bulan 1/12, 1/12 bulan. Jadi cuma 1 bulan. Dikali 3.000 juta, misalnya 3 juta ya. Kasih 3 dikali 3 juta. Ini bukan 3.000 juta ya, tapi 3 juta. Maka 12% bagi 12 yaitu 1%. 1% dari 3 juta berarti 30.000. Nolnya hilang dulu. Maka kas yang dibayar adalah 3 juta 30.000. Maka ada 2 jurnal. Yang pertama kita menjurnalkan ya kas yang kita dapat 3 juta, lalu piutang yang dijaminkannya berkurang. Terus yang kedua kita catat pembayaran kita ke Bank BCA. Jadi kan nih yang A ini karena piutang yang kita tagih di bulan April, ini kita catat mencatat piutang yang tertagih di bulan April. Kalau yang B mencatat pembayaran hutang kita ke bank. Jadi hutang kita bayarnya 3 juta,
Di sini utangnya berkurang 3 juta di debit ya. Berarti utangnya berkurang 3 juta karena kita bayar. Biaya bunganya bertambah 30.000. Biaya bunganya bertambah. Kas yang kita bayarkan atau kas yang keluar di kredit 3 juta 30.000. Ini pada saat tanggal 30 April 2020. Selanjutnya sisanya tadi dibayarkan nanti tanggal 31 ya. Jadi kita buat dulu tadi tanggal di bulan Mei itu kita bisa lihat kita bisa menagih 2.750. Nah, di sini yang kita catat karena hutang kita 5 juta aja, berarti kita harus bayar sisanya dari 3 juta. Sisanya 2 juta sehingga lunas ke bank BCA-nya ya. Jadi pelunasan hutang kita 2 juta, bunganya 12% kali 2/12 ya, kali 2 juta 40.000. Oke. Jadilah dibayar 2.040.000. Nah, kita pertama bikin jurnal pencatatan atas kas atau piutang yang kita tagih dan kita terima. Jadi setelah kita dapat piutang itu kita tagih, kasnya kita bertambah, piutang yang dijaminkan berkurang. Kenapa bukan piutang usaha atau piutang dagang di kredit? Karena kan tadi piutang usaha atau piutang dagangnya sudah kita ganti atau kita hapus atau hilangkan, dimunculkan atau ditukar dengan namanya akun piutang dijaminkan. Harusnya kan kas di debit, piutang dagang di kredit. Harusnya kalau kita menagih piutang. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini maka kasnya di debit, yang kreditnya bukan piutang. Yang berkurang bukan piutang usaha, tapi yang berkurang adalah piutang yang dijaminkan. Nah, berikutnya mencatat pembayaran utang kita ke Bank BCA. Karena utangnya tinggal 2 juta, maka kita bayar uangnya 2 juta, bunganya 40, kas yang kita keluarkan 2 juta 40, sesuai perhitungan yang ini. Akan tetapi, masih ada sisanya nih, piutang yang kita jaminkan tadi. Masih ada sisanya 750. Nah, karena itu udah nggak ada sangkut sama Bank BCA, karena Bank BCA-nya juga sudah lunas, kita utang di Bank BCA, maka kita balikin lagi. Tadi sudah kita akunnya sudah kita masukkan piutang usaha dijaminkan ya, di debit 6.500.000, ternyata piutang usaha dijaminkan ini udah kita tagih 3 juta plus 2.750, jadi 5.750. Sisanya piutang dijaminkan 750. Karena udah nggak perlu dijaminkan lagi, udah lunas ke bank, berarti bukan jaminan lagi, maka kita kembalikan menjadi piutang usaha lagi. Piutang usaha dijaminkannya dihilangkan, kita munculkan atau kita tambahkan yang namanya piutang usaha. Jadi piutang usahanya kita kurangi, piutang usaha dijaminkannya kita kurangi, piutang usahanya kita tambahkan atau kita sebesar sisanya, yaitu 750. 6.500.000 dikurang 3 juta dikurang 2.750, seperti itu. Inilah kalau piutang itu kita gadaikan. Nah, bisa juga kita menjual piutang. Nah, menjual piutang ini perusahaan biasanya juga memerlukan dengan segera uang seperti yang tadi kita bahas digadaikan atau dipinjamkan ya. Nah, sekarang perusahaan nggak mau menggadaikan, perusahaan perlu uang tapi maunya menjual aja piutang, jadi digeser ke pihak lain. Nah, biasanya dapat menjual piutang saya ke bank atau lembaga keuangan lainnya, atau kalau ada perusahaan lain bisa juga ke perusahaan lain. Nah, pada saat terjadi penjualan piutang usaha, maka debitur yang bersangkutan harus diberitahu untuk melunasi mereka ke bank tersebut. Jadi misalkan kita perusahaan punya piutang atas si A. Nah, sementara kita perlu duit, si A belum bisa bayar kan? Akhirnya kita ke bank. Akan tadi Bank BCA. Bank BCA saya mau mendapatkan uang 10 juta dengan cara saya jual piutang ini 10 juta. Bank BCA terima, oke, piutangnya. Nah, piutang ini atas nama si A. Nah, kita sebagai perusahaan harus memberitahu si A kalau sekarang kewajiban bayar kamu bukan ke perusahaan kita, tapi ke Bank BCA karena piutangnya atau utang kamu sudah saya alihkan, saya jual piutangnya ke Bank BCA. Jadi utangnya sudah saya alihkan
sebagai perusahaan ke Bank BCA. Sehingga nanti si A ketika waktunya jatuh tempo piutang nggak akan bayar ke perusahaan itu lagi, tapi langsung ke bank. Bedanya itu. Kalau menggadaikan tadi melalui perusahaan dulu, jadi perusahaan nanti yang bayar ke bank, lain lagi urusan perusahaan bayar ke bank. Nah kalau menjual nggak ada sangkut paut lagi sama perusahaan, langsung antara si orang yang memiliki piutang yang berutang dengan kita langsung ke bank yang kita jadikan tempat menjual piutang. Nah, adapun ketentuan yang berlaku, semua kemungkinan seperti potongan atau tetap tagih menjadi tanggung jawab pembeli piutang. Jadi si bank ini yang menjadi tanggung jawab kalau ada potongan atau piutang yang tak tertagih, atau di sini kerugian-kerugian ditanggung oleh si pembeli, ditanggung oleh si pihak bank. Keadaan piutang yang dijual harus diperiksa mengenai waktu potongan dan jangka waktu. Jadi ya biar jual itu harus jelas dulu. Oh, ada potongan gak nih? Dia kalau bayarnya ntar lebih cepat, ada potongan enggak? Kalau ada potongan kan nanti misalkan tadi 6.500.000 karena ada potongan diskon biasanya 2% kalau bayar lebih cepat, ya nanti yang diterima si bank nggak 6.500.000 lagi. Nah itu harus bank mesti teliti di situ. Karena nanti jadi tanggung jawab si bank. Bank yang harus teliti sebelum menerima piutang yang dijual oleh perusahaan kita, si bank harus teliti. Terus piutang yang masih dalam jangka waktu potongan akan diakui sebesar nilai bersihnya. Artinya kalau masih dalam jangka waktu potongan dilihat bersihnya tadi 6.500.000, ternyata ada potongan misalkan 2% dari 6.500.000. Ya kan? 2% dari 6.500.000 berarti 130.000. Nah, berarti 6.500.000 dikurangi 130.000 dulu. Barulah itu nilai piutang yang bisa dijual, bukan 6.500.000. Jadi kita sebagai perusahaan ngejualnya bukan 6.500.000 ke bank, tapi 6.500.000 kurang 130. Tadi ada diskon 2%. 2% dari 6.500.000 kalau tidak salah 130.000. Nah, jadi nanti kita dapat duit dari bank enggak 6.500.000, tapi 6.370.000. Karena sudah dikurangi 130. Nah, bila mana ada cadangan piutang tetap tagih, maka cadangan itu dihapuskan pada waktu penjualan. Jadi cadangan itu kita hilangkan ketika kita menjual ke perusahaan, ke bank piutang kita ini, maka pencatatan atas cadangan atau penyisian dihapuskan pada waktu penjualan tersebut. Jadi berbarengan dengan penjualan akan ada penghapusan atas penyisian atau cadangan. Contoh, perusahaan dagang Tantular menjual piutang usahanya sebesar 5 juta pada tanggal 10 Januari 2020 dengan syarat pembayaran 2/10/30. Ingat, 2/10/30, 2% kalau dia bayarnya paling lama 10 hari, N30 berarti jatuh temponya paling lama 30 hari. Akan tetapi di hari ke-11 sampai dengan ke-30 tidak dapat diskon. Nah, cadangan piutang tetap tagih yang sudah dibentuk atau sudah diperhitungkan dan sudah ditentukan itu 200.000 oleh PD Tantular. Nah, piutang ini dibeli oleh Bank Hippo seharga 4.500.000. Jadi dibeli bukan 5 juta, tapi dibeli dengan harga 4.500.000. Nah, setelah diteliti, piutang yang masih berada dalam periode piutang adalah sebesar 4 juta, ternyata telah diteliti oleh Bank Hippo. Nah, bagaimana pencatatannya? Mari kita lihat di sini. Ya. Piutang usaha yang dijual 5 juta. Ada potongan penjualan 2% dari 4 juta. Kenapa dari 4 juta? Karena di sini tadi setelah hitung-hitung ternyata cuma 4 juta bersihnya. Jadi dapatlah potongan penjualan 80.000. Penyisian piutang lagi adalah 200.000. Ya, yang sudah ditentukan. Harga jualnya 4 juta. Berarti kalau ditambah-tambah 80 tambah 200 tambah 4.500.000 yaitu harga jualnya 4.780.000. Rugi penjualan usahanya adalah 220. Jadi 5 juta harusnya kita bisa jual, ternyata cuma bisa didapat 4.780.000.
250. Nah, pada saat menjurnal, rugi penjualan akan dicatat pada rekening biaya administrasi atau macam-macam biaya atau biaya lain-lain. Rugi atas penjualan piutang ini. Nah, jurnal yang dibuatnya, kas yang kita terima di sini 4.500.000, terus ada potongan penjualannya 80, penyisiannya 200, biaya administrasinya 220, piutang usaha yang berkurang adalah 5 juta. Jadi kasnya bertambah, tetap yang kita terima 4.500.000. Ya. Nah, itu bisa kenapa ya kita dapat 4.500 ya, berarti sebenarnya rugi kita kelihatannya kan harusnya 500, tapi enggak juga karena ada potongan sama penyisian ini. Jadi sebenarnya rugi cuma 220. Nah, jadi seperti itu untuk piutang yang dijual. Mudah-mudahan dapat dipahami teman-teman semua. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di grup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.